Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih kembali Anda menyaksikan Berndo TVRI Bengkulu. Kita akan melanjutkan perbincangan kita di segmen 3 ini. Saya ingin menanyakan kembali ke Pak Andri soal kesiapan PSC 119 ini. Kalau dari Dinkes sendiri melihat tantangannya seperti apa Pak dalam pengoperasian PSC 119 ini? Ya, sebenarnya PSC ini kan bagian dari satu program. Oke. Kalau di Dinas Kesehatan itu namanya program krisis kesehatan. Krisis kesehatan. Nah, krisis kesehatan itu kan cakupannya lumayan luas, itu untuk khusus kebencanaan ya. Kebencanaan nanti ada PSC-nya di bawah. Nanti ada sub-klasternya seperti itu. Nah, tantangannya itu sebenarnya di krisis kesehatan sendiri itu kita pemerintah provinsi sudah diwajibkan karena program ini sudah masuk dalam standar pelayanan minimal yang wajib dilakukan oleh provinsi. Oke. Jadi pelayanan minimal itu kalau di provinsi ada dua, tentang krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa di daerah terhadap penduduk terdampak gitu kan. Jadi dua ini sudah ada programnya di standar pelayanan minimal. Tantangannya, karena PSC ini di bawah krisis kesehatan, ya penanggulangan bencana, nah, dia terkonek langsung kan, terkonek langsung. Jadi kita bencana ini banyak program-program juga yang kegiatan yang harus dilakukan, seperti pemetaan daerah risiko bencana, terus bagaimana masyarakat itu tahu, melatih masyarakat bagaimana dia tahu apakah bencana, risiko bencana yang di daerah mereka itu seperti apa, apakah mereka sudah paham itu, apakah mereka sudah dilatih, kemudian bagaimana cara mereka meminta pertolongan, itu kan nanti di krisis kan banyak itu. Jadi PSC ini salah satunya. Nah, sebenarnya di dalam penanganannya ini PSC itu kan kita untuk meningkatkan itu promosi dulu. Promosinya kita memang masih belum ya. Jadi tantangannya di situ. Promosi biar masyarakat tahu apa itu PSC, fungsinya seperti apa, bagaimana. Kemudian ya dari peraturan ya. Peraturan mungkin dari Pergub atau Perda menyiapkan saat PSC ini atau penanganan bencana ini dibentuk satu unit khusus. Oke, dibentuk. Atau instansi UPTD ya, unit pelayanan tersendiri. Jadi dia fokus gitu kan. Kita tahu sekarang itu PSC kadang-kadang masih double job. Ya. Kita bilang ya. Kadang-kadang PSC-nya jadi sambilan. Nah, kerja utamanya misalkan dia sebagai perawat puskesmas. Kemudian PSC ada kerjaan tambahan, jadi kurang fokus, jadi kurang eksis. Jadi diharapkan nanti kalau dengan dibentuknya satu UPTD, dia fokus mengurus tersebut, jadi kita bisa mengalokasikan dananya juga terarah gitu kan. Programnya juga nanti mereka bisa bentuk, mereka mau merencanakan apa saja. Oke, jadi memang harus fokus ya. Tantangan sekarang ini memang belum ada satu unit kalau di Bengkulu sendiri yang benar-benar mengakomodir PSC 119. Kalau Bang Padli sendiri melihatnya tantangannya seperti apa, Bang? Ya, kalau saya melihatnya pertama ke masyarakat ini kan promosinya kan belum nih, sehingga masyarakat tidak tahu. Ini tantangan yang paling pertama kali menurut saya adalah ketidaktahuan masyarakat bahwa ada call center ketika terjadi kegawat daruratan yang bisa dihubungi, yaitu 119. Nah, artinya tantangan yang pertama adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat
bagaimana kita mengedukasi masyarakat sehingga mereka tahu ketika terjadi kasus kemana mereka harus menghubungi. Kemudian yang kedua, saya setuju tadi dari Dinas Kesehatan bahwa untuk melaksanakan ini harus ada sebuah keseriusan. Yang mana sebuah keseriusan itu apakah dibentuk unit khusus yang berupa UPTD, sehingga dia memang kalau sudah menjadi sebuah tim, dia piketnya 24 jam. Jadi kejadian kan kita tidak tahu nih, bisa kejadian pagi, tengah malam, atau subuh. Maka perlu petugas yang memang standby 24 jam. Artinya adalah sebuah aturan yang mengatur tentang operasionalnya PSC 119 ini. Kemudian yang ketiga menurut saya tantangannya adalah ya anggaran. Ya, karena tentunya tidak bisa bergerak kalau tidak ada anggaran operasional. Kalau tenaga rasanya mereka sudah digaji, sudah ada gajinya. Tapi kalau untuk operasional, contoh BBM ambulan, kemudian yang lain-lain itu butuh anggaran. Maka saya pikir ada 3 hal menjadi tantangan kita sekarang itu. Pertama adalah aturan yang melindungi yang di dalam kegiatan ini, kemudian adanya anggaran. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat sehingga mereka tahu kalau ada kejadian harus menghubungi kemana. Iya, jadi di daerah sendiri memang belum ada aturan konkret ya, walaupun tadi disebutkan PSC ini sudah ada di periode pertama Presiden Jokowi, tapi sejauh ini di daerah belum ada ya Pak? Belum. Jadi sampai saat ini kalau kita lihat sepertinya belum ada aturan khusus untuk PSC. Nah, tapi saya tidak tahu juga apakah salah satu di kabupaten ya contohnya adalah Rejang Lebong, mereka sudah punya unit sendiri, mereka sudah punya gedung sendiri dan mereka tenaganya khusus fokus di sana. Nah, saya yakin mereka pasti sudah ada aturan itu untuk di Kabupaten Rejang Lebong. Karena di Provinsi Bengkulu menurut saya saat ini pelayanan yang terbaik lah ya untuk PSC ini yang sudah berjalan itu adalah Kabupaten Rejang Lebong. Oke, jadi sebenarnya memang pemerintah pusat ini memberikan keleluasaan terhadap daerah ya. Nanti akan saya tanyakan kembali dan juga saya ingin menanyakan nih ke Bang Fadli kira-kira pengalaman nyatanya seperti apa nih bekerja di PMI dan juga melibatkan program PSC 119 ini. Tapi nanti setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa TVRI Bengkulu jangan kemana-mana, tetap saksikan Berendo TVRI Bengkulu.